جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Syarah Al-Qawaid Al-Arba', kita mulai dari perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qal wa dalilu asy-syamsi wal qamar, dalil tentang adanya penyembahan larangan penyembahan terhadap matahari dan juga bulan. Berkata Syekh Abdul Razzaq, qala wa dalilu asy-syamsi wal qamar ay wa dalilu ala anna minan nasi man kana ya'budu asy-syamsa wal qamara mimman dhahara alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bu'itsa fihim. Ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ada sebagian orang yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sebagian orang yang menyembah matahari dan bulan, dan diutus di tengah-tengah mereka. Qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara ayat-ayatnya siapa? Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla adalah malam, siang, matahari dan bulan. Apa anak ngerasa bakaran gini, ada suara bau bakaran gini nggak? Ada ya? Pagi-pagi loh padahal. Kecium? Ya. Jadi malam, siang, matahari dan bulan itu termasuk ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian ada larangan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah kalian kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan semua itu, jika kalian hanya menyembah kepadanya. Di sini syahidnya kalimat la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari maupun kepada bulan. Kenapa? Li'anna hunaka man kana ya'budu asy-syamsa wal qamar. Karena ada pihak yang menyembah bulan dan matahari. Bal inna min ri'ayati nabiyyina alaihi salatu wassalam litauhid wa hifadhihi li janibihi wa saddihi salawatullah wa salamu alaihi li dhara'i'is syirk naha ummatal islam an yusallu lillahi mukhlisina 'inda waqti tulu'i syamsi wa waqti ghurubiha. Di antara perhatiannya Nabi kita terhadap tauhid, penjagaannya terhadap tauhid, pencegahannya terhadap celah-celah menuju syirik, Nabi SAW melarang umat Islam untuk sholat ikhlas di waktu terbitnya matahari dan di waktu terbenamnya matahari. Waktu terbit matahari jam berapa, ikhwan? Sebelum syuruk. Iya. Ini jam berapa sekarang? Oh udah, ini udah bisa ini sebetulnya. Kalau di timer masjid, muskilahnya itu apa? Fajar, subuh, kemudian ditulisnya waktu tulu. Syuruknya nggak ditulis, nggak di ini kan, di timer kan ada ininya. Kemudian kan bel. Nah, banyak orang-orang ngira itu sudah masuk waktu syuruk.
Padahal justru itu masuk waktu tulu', matahari terbit. Akhirnya mereka sholat, niatan sholat syuruk, tapi belum waktunya, bangsa itu waktu yang terlarang untuk sholat. 10-15an lah. Jadi tunggu dulu, dari bel itu tunggu dulu 10-15 sekitar itu. Ya amannya 15 ke atas lah. Gitu. Ya. Jadi perlu diberitahu itu orang-orang itu. Ya. Waktu tulu'i syams wa waktu ghurubi syams. Terbenamnya matahari sebelum maghrib, qubail maghrib. Sebelum maghrib itu dilarang salat. Tapi salat yang dilarang adalah salat mutlak. Ya. Kenapa dilarang? Di anna hadzal waqta kana 'ubbadu syamsi yataharrawna ibadataha fihi. Karena di waktu-waktu dua ini para penyembah syams, penyembah matahari, mereka betul-betul mentahari dan mencari waktu yang tepat untuk ibadah di waktu-waktu seperti ini. Inda awal tulu'i syams wa inda waqti al-ghurub, yaitu di awal terbitnya matahari dan ketika mau terbenam matahari. Makanya sampai ulama Hanabilah mereka berpandangan bahwa seseorang yang datang sampai ke masjid sebelum maghrib, beberapa menit sebelum maghrib, maka wajib atau maka hendaklah dia untuk tetap berdiri tanpa salat. Tetap berdiri karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan jika kalian masuk ke rumah Allah, maka jangan sekali-kali kalian duduk sebelum menunaikan 2 rakaat. Tetapi bagi mereka Hanabilah, ini 2 rakaat sebelum maghrib, maksudnya 2 rakaat di waktu-waktu seperti itu tetap terlarang karena di waktu ghurubus syams. Makanya ketika mereka masuk masjid sebelum azan maghrib, mereka tetap berdiri, tidak duduk dan tidak pula salat. Tidak duduk karena menunggu tahiyyatul masjid, tidak salat karena waktu terlarangnya salat. Itu pemahaman dari sebagian Hanabilah. Tapi wallahu alam kita ikut dengan pemahaman Syafi'iyah yang untuk kasus-kasus seperti ini tetap boleh salat. Paham ya kawan? Baik, faya'buduna asy-syamsa fi hadainil waqtain. Maka mereka pun menyembah matahari di dua waktu ini. Wa li hadza ja'a an-nahyul ghalidh wal mu'akkadu 'an nabiyyina alaihi salatu wassalam min an nusalliya lillahi tabaraka wa ta'ala mukhlishina fi hadainil waqtain. Oleh karena itu datanglah larangan yang kuat ya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap salat walaupun ikhlas di 2 waktu ini. Jadi ikhlas saya tidak cukup, melainkan harus disesuaikan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salatas subhi." Salatlah engkau salat subuh. Thumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi'a. Kemudian jangan lakukan salat sampai terbit matahari, sampai menangkat. Tartafi', mataharinya tartafi', beda sama tatlu'. Tulu'u syams dengan irtifa'u syams itu beda. Irtifa'u syams berarti dia sudah masuk waktu syuruk. Kalau tulu'u syams itu masuk waktu terlarangnya salat. Salat mutlak atau salat pada umumnya. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Sesungguhnya matahari itu muncul setara dengan atau pas dengan munculnya 2 tanduk setan. 2 tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika itulah orang-orang kafir itu sujud.
Anda dulu mikirnya hadis ini seperti apa ya gambarannya, tapi ternyata suatu ketika Anda melihat album salah satu band metal itu menampilkan tanduk di covernya dengan ada tuh bawa HP nggak? Nah, coba cari, nggak ada pengen ingatannya udah belasan tahun. Ulver namanya, Ulver. ULVER, Ulver album gitu, Ulver album. Kalau nggak salah itu namanya, lupa. Hah? Kemungkinan maksudnya ada itu. Lucifer itu nama ininya, nama dewa setannya gitu, Lucifer. Nah itu tuh, Ulver bukan? Itu maksudnya. Kayak gitu. Itu tahun berapa albumnya? Anak udah lama banget itu. Mungkin 10 tahun lalu anak lihatnya dan masih ingat gitu loh. Karena mereka, ini jangan-jangan apa yang memang Nabi SAW sabdakan seperti itu. Nah itu salah satu band metal itu, ya kak? Iya kan? Nah, jangan dibeli. Ya. Dan para penyembah setan mereka itu menyembah Baphomet. Lucifer itu salah satu nama dewa. Baphomet itu yang representatif wajahnya itu atau bentuknya kepala kambing dan berjenggot, tanduknya gede, kemudian kayak gini. Ini 3 atau kayak gini, ini 2, terus ini 3 kayak gini. Bisa antum lihat di situ. Mau lihat gak? Gak enak lihatnya, jelek. Terus kepalanya kambing dan sambil duduk sila biasanya. Itu Baphomet namanya. Ya. Itu nama setannya itu, iblisnya itu disembah. Dan mereka memujanya itu. Rekaan mereka aja kan? Hah? Rekaan mereka aja kan? Sebenarnya sih semua sampai agama Nasrani rekaan penganut semua rekaan mereka. Sebenarnya itu rekaan Yahudi semua itu. Nasrani itu sampai membuat sampai sekarang Trinitas dan sebagainya itu kan dari Yahudi, propaganda Yahudi. Dan satanisme itu juga propaganda Yahudi. Makanya gereja satanisme di California yang didirikan oleh Anthony de la Faye itu juga semua propaganda Yahudi. Freemasonry itu kan satanisme juga dia. Itu propaganda Yahudi. Jadi dipakai seperti itu, satanisme itu. Hanya bedanya satanisme mereka versi Amerika, versi yang belatan atau menyembah Baphomet itu jelas-jelas memang menyembah setan. Kalau versi satanisme banyak orang-orang Indonesia, yaitu larung laut, nyoror kidul itu satanisme semua sebenarnya. Pemujaan terhadap setan gitu loh, sama. Ya. Na'udzubillah min dzalik. La haula wa quwwata billah. Hah? Beda sebutan aja. Dan beda antropologi aja, beda cover. Ya. Kalau antum pakai baju yang di situ ada Baphomet lagi kayak gini atau Lucifer tuh dewanya mereka, ada sayapnya. Ya. Tapi bentuknya hitam dia. Inti setan semua itu, setan, Nargaroth, Asgaroth, apa nama-namanya itu setan. Soalnya di Indonesia juga ada. Ya, hanya namanya itu nggak kayak gitu loh. Asgaroth, Behemoth dan seterusnya. Nggak, itu nama-nama mereka, itu nama-nama versi mereka. Kalau di Indonesia juga ada. Kalau antum manggil-manggil, anak-anak udah kupas di kajian serial Alam Gaib. Judulnya memanggil Putri Raja Jin. Ana waktu itu kupas Putri Raja Jin dan kita mempelajari mantra ketika itu dari bahasa Arab. Tapi dalam mantra-mantra itu ada gabungan beberapa ayat dan juga ada nama-namanya asing. Ana masih ada bukunya, buku perdukunan ada. Dari awal sampai akhir itu semua rapal-rapalan ada tuh. Iya. Nggak tahu siapa yang ngarang itu kok bisa ada rapalan kayak gitu, dan selalu disisipkan di dalam setiap dari rapalan itu nama-nama yang aneh. Ya, nama-nama yang aneh.
yang nggak pernah kita dengar sebelumnya, gitu loh. Ada juga sih nama dagangan aneh-aneh, tahu jeletot. Nah itu juga, tapi jeletot itu nggak nama setan. Tahu jeletot apa coba? Ya. Tapi belum ada coba itu enak apa enggak nanti kalau enak ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak mau ana. Jadi semua ini qarnai syaitan dan juga terbenam itu qarnai syaitan, dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar, kata Nabi. Ketika itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Thumma salli fa inna as-salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla dhillu birrumh. Kemudian salatlah. Pas waktu syuruk boleh ka antum mulai salat. Karena salat ketika itu disaksikan, dihadiri hingga az-zil, bayangan itu ya, yastaqil az-zillu birrumh. Ya, bayangan itu sama dengan afwan yastaqil az-zil birrumh, yaitu bayangan tombak itu sama dengan tombaknya. Ya. Afwan, ini salah. Maksudnya ini waktu yang dilarang kedua. Ya, afwan, salah. Yaitu ketika bayangan sama gitu loh. Bayangan di bawah gitu. Itu dilarang. Sekitar 10 atau 15 menit baru masuk waktu zuhur. Thumma aqsir 'anis salati fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Ala kulli hal, terus sampai asar. Nah, kemudian aqsir 'anis salati hatta taghruba asy-syams. Tahan dari salat, jangan salat sampai setelah asar. Tahan salat. Jangan salat sampai matahari benar-benar taghrub, yaitu terbenam. Fa innaha ta'zubu baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Itu sama seperti yang pagi hari tadi. Bahkan mungkin kalau sore hari itu lebih banyak lagi orang kafir yang sujud kepada tanduk-tanduk setan itu. Jadi seperti yang tadi Ana sebutkan, Ulver itu, nama band itu, covernya seperti itu, nah seperti itu gambarnya. Matahari terbenam, dicocokkan dengan tanduk setan, muncul tanduk setan, kemudian mereka langsung menyembah setan itu. Jadi hal seperti ini beneran ada. Itu tadi. Dan sebagian band metal itu memang penganut satanisme akut betul-betul. Sebagiannya lagi hanya poser. Tahu poser gak? Poser itu kalau dalam dunia underground, poser itu orang yang berlagak itu seperti ini, tapi sebenarnya dia tuh enggak seperti itu. Ada yang berlagak satanisme tapi sebenarnya bukan satanis. Ya begitu. Ibaratnya antum itu ngefans sama kangen band, kemudian antum ngikut-ngikutin andikanya kangen band, antum poser berarti niru gitu loh. Ya. Nah, orang muslim yang niru dengan satanisme seperti itu menunjukkan dia ada ta'zim terhadap satanisme. Nah, itu bahaya sekali. Walaupun dia mengklaim saya saya muslim kok, saya sholat kok, tapi ketika mau menyerupainya, man tashabba biqaumin fahuwa minhum, maka berarti antum ada ta'zim, ada pengagungan terhadap orang-orang satanis. Ya, dan itu bahaya. Ya. Biasanya kalau dalam dunia metal itu satanisme itu di aliran black metal namanya. Dan black metal itu diciptakan memang untuk satanisme. Diciptakan oleh memang untuk satanisme, black metal itu. Diawali dari band dari Inggris namanya Venom di tahun 80-an. Itu band pertama yang betul-betul pertama dengan aliran black metal yang menampilkan satanisme secara terang-terangan dari covernya, dari penampilan orangnya. Sampai sekarang biasanya mereka memakai kostum corpse, kostum mayat, kostum ini yang kayak kuntilanak gitu ya. Rambutnya mereka panjang biasanya sambil main gitar, kemudian wajahnya tuh putih pucat dan matanya hitam. Dan kadang ada darah-darahnya beneran, darah beneran gitu. Ya, itu sejarahnya juga kalau ceritain di sini panjang, terutama daerah Norwegia, tapi itu bukan urusan kita juga ya. Tapi satanisme ini dalam dunia bilantika musik itu ada, baik yang masuk ke Freemasonry
Ya, maksudnya major label, kan ada namanya major label, ada minor label ya, ada indie ya. Major label itu yang terkenal gitu loh. Dan semakin major label, semakin tinggi dia itu, semakin tingkat Freemasonry dan satanismenya itu semakin kuat. Kalau di barat. Iya. Dan banyak artis-artis yang terindikasikan satanis. Ya, bahkan artis pop sekalipun. Kalau yang belakangan ini anak mati, di antara yang memberikan propaganda Freemasonry ada artis perempuan namanya Billie Eilish apa namanya itu, perempuan tapi ya, Billie Eilish atau anak lupa namanya. Dan itu video-videonya memang unik, untuk video klipnya unik, tapi di situ mengajarkan hal-hal yang aneh kepada anak-anak muda. Dan Anda tahu nama ini Billie Eilish kalau nggak salah, berangkat dari 2 tahun lalu ada seorang remaja. Dan ini real terjadi, Ana sampai hampir muntah untuk membacanya. Apa masih? Ini sempat viral 2 tahun lalu, 2020 atau 2021, aku lupa. Itu dia broken home. Orang tuanya, ibunya dan bapaknya itu cerai. Broken home, tapi dia itu pintar sekali ini anaknya, anak perempuan. Pintar sekali, pintar ngegambar dan otodidak gambarnya, dan sangat pintar sebenarnya. Namun tidak ada perhatian. Kemudian juga rumahnya aur-auran. Ya. Dan gambar-gambar yang dikreasikannya itu gambar-gambar yang aneh. Gambar-gambar yang menunjukkan apa ya? Ada dark soul dalam dirinya gitu loh. Ada apa ya? Kegelapan jiwa dalam dirinya gitu loh. Aneh-aneh, gambarnya aneh. Ya. Nah, di rumahnya dia ini, rumahnya sebenarnya bukan rumah yang besar kayak gini, enggak, rumah orang biasa yang rumah-rumah petakan kontrakan biasa. Nah, dia tinggal bersama ibunya yang juga nggak begitu ngurusin dia. Bapaknya sudah cerai dan nggak menafkahi. Lihat itu keluarga itu penting banget, ikhwan. Kalau hancur-hancuran keluarga, kasihan anak-anak. Maka kemudian, kan ada pembantu tuh di rumah itu, pembantu. Kayak misalnya di sini kan datang pembantu kalau jam 9, bawa anak, pembantu bawa anak perempuan gitu. Nah, suatu ketika anaknya pembantu itu dibunuh oleh si remaja ini. Si remaja yang pendiam ini, yang stres ini. Saya pinter dia. Dibunuh dengan cara apa? Lepin, antum tahu? Dilepin di bak mandi ini, dilepin gitu sampai mati. Taib, kemudian polisi kan menginvestigasi, ini kan ajaib ya, ini kisah, kok bisa anak usia SMP kayak gitu. Dan ternyata di situ diketahui di gambar-gambarnya pinter, ya. Dan terinspirasi semua itu dari video-videonya Billie Eilish itu. Billie Eilish itu penyanyi, singer, dan itu termasuk yang populer sekali di Amerika Serikat, di dunia ini. Anda baru tahu ketika itu Anda cari siapa Billie Eilish itu. Ya. Ya. Dan juga terinspirasi dari film. Film yang isinya boneka-boneka sadis. Namanya apa ya? Apa ya? Chucky ya. Iya, na'udzubillah min dzalik. Tontonan berbahaya kalau Allah musta'an zaman sekarang. Ya, sehingga orang banyak mengikuti syaitan. Kita kadang kalau kita ikut hawa nafsu dan syubhat, syahwat, yang mungkin masih lebih ringan, yang itu aja common, yang manusia pada umumnya lah gitu, syubhat, syahwat. Itu mungkin bisa cepat taubat, tapi kalau udah sampai ke tahap-tahap yang tadi itu, bisa sampai membunuh orang, bisa sampai menghayalkan begini begitu, kanibal dan seterusnya. Alhamdulillah. Karena ketika membaca berita-berita seperti itu pusing, seperti mau muntah gitu. Allah musta'an. Zaman ini udah seperti ini, ikhwan. Harus betul-betul kita minta sama Allah sabat. Ya, ada kayak seseorang yang tadi beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian malah dia menyembah setan kemudian. Auzubillah min dzalik. Ya, taib. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizallah,
wa hadza fihi anna asyaitana lahu fitnatun fi hadzal waqti li sarfil qulubi 'an tauhid ila syirik. Kenapa kok Rasulullah SAW melarang salat pada jam-jam itu? Karena syaitan itu memiliki fitnah di waktu-waktu seperti ini, waktu tulu'us syams dan waktu ghurubus syams, waktu terbitnya matahari dan waktu menjelang terbenamnya matahari. Syaitan memiliki fitnah khusus untuk mengalihkan kalbu dari tauhid menuju syirik. Wa ta'alluqi bi hadhihi al-makhluqatil kabirah al-badi'ah al-ajibah al-'azimah allati khalaqaha Allah. Di antara fitnahnya adalah membuat, jadi fitnah pertama mengalihkan kalbu manusia dari tauhid menuju syirik, itu pertama. Kedua, menjadikan ketergantungan terhadap makhluk yang besar, ketergantungan terhadap makhluk yang besar, yang indah, yang ajaib, yang agung, yang itu semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Jadi syaitan itu diantara fitnahnya adalah membuat kalbu manusia itu takjub dan menta'zim makhluk-makhluk Allah, sehingga sampai pada tingkatan apa? Tingkatan menyembahnya. Nyi Roro Kidul tidak dita'zim oleh banyak dukun. Bahkan jumhur dukun di Jawa ini mereka menta'zim pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Ya. Tuh sisi yang fitnah dari syaitan. Kenapa pohon-pohon yang dikeramatkan rata-rata pohon-pohon besar? Karena ada sisi besar, makhluk yang besar, maka diagungkan. Itu di situ syaitan bermain. Enggak ada tuh. Kan rasa pohon beringin, pohon jati gede, pohon yang udah ratusan tahun. Itu kalau antum lihat di desa-desa, antum ke akar-akarnya, antum dapatkan ada apa? Sesajen. Banyak di situ. Walaupun di tempat yang terpencil sekali. Lihat bagaimana syaitan memfitnah kalbu insan supaya menta'zim makhluk-makhluk yang besar-besar ini. Itu di mana-mana. Anak kadang mengikuti YouTuber yang eksplos pecinta alam, YouTuber yang mengekspos keindahan alam. Kadang melewati pohon-pohon yang besar. Ternyata di akar-akarnya ada tusukan-tusukan sesajen. Nah, kadang-kadang masih hangat, itu berarti belum lama. Ada sajen, ada yang apa, lidi-lidi itu tuh. Ya kan? Dupa. Ya. Apa hukumnya bakar itu? Hukumnya innamal a'malu binniyat. Kalau niatan antum ngundang, nah ini bermasalah. Kalau niatan cuma pengharum maka boleh. Tapi kalau antum ngelihat orang-orang Buddha, mereka pakai kayak gitu, pasti ada sisi ta'abud kan? Pasti ada sisi ubudiyah, maka itu syirik, maka musyrikun. Ya. Wa hadhihi li'annahu wa dzalika li'annahu 'indama yad'ufu al-iman fi ba'd al-qulub qad tata'allaqu bimithli hadhihi al-makhluqat al-kibar. Ketika iman itu sedang melemah, ya, maka bisa jadi bergantung dengan hal-hal yang besar ini dari para makhluk. Wa talja'u ilaiha, ya, mulai minta perlindungan dan bernaung padanya. Fatadhasuha asy-syamsu bi ghurubiha wa tulu'iha, kemudian matahari kok ketika muncul dan ketika hilang itu kok menakjubkan, ya. Fatatawajjahu ilaiha bihajatiha wa raghbatiha, maka mulai kemudian menghadap ke matahari itu dengan adanya harapan, keinginan, hajat. Faqata'an Nabi SAW at-tariq, Nabi SAW langsung memutuskan jalan itu. Wasadda dzari'at asy-syirik, dan menyumpal celah-celah kesyirikan. Wa naha an tutaharra al-ibadatu fi hadainil waqtain, dan melarang melakukan ibadah di dua waktu ini, waktu tulu' dan waktu ghurub. Walau kana al-insanu la yaqsud bi ibadatihi illa wajha Allah mukhlishan lah, walaupun ini orang ikhlas tadinya lillahi ta'ala, fa inna Nabi SAW qad nahahu 'anil ibadah fi hadainil waqtain, tapi Nabi SAW telah melarangnya untuk ibadah di dua waktu ini. Wa jaa'a anhu fi dzalika ahaditsu katsirah,
Ada banyak hadis yang berkaitan dengan ini. Kullu dzalika muhafazatun 'ala tauhid wa siyanatun li janabihi wa saddan lidzara'i'i allati tufdi ila syirki billah. Ini semua demi menjaga tauhid, mencegah dzari'ah dan celah-celah yang menjadikan seseorang terjerumus dalam syirik kepada Allah. Wa aidan raba'a bil umma an yakuna fiha syai'un la musyabahah walau fi surati dhahirati li'abati hadhil makhluqat. Juga Nabi SAW menghindarkan umat ini jangan sampai adanya musyabahah dan keserupaan terhadap orang-orang musyrikun dalam gambaran yang zahir terhadap orang-orang para penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bulan. Jangan sampai sama. Ini menunjukkan apa? Wajibnya kita untuk menyelisihi para penyembah-penyembah selain Allah Azza wa Jalla, baik dari segi zahir apalagi batin. Ya. Maka nggak boleh seorang perempuan pakai baju biarawati, nggak boleh. Laki-laki pakai baju pendeta, nggak boleh, karena ada musyabahah dan keserupaan. Fanaha salawatullahi wa salamuhu anil ibadati fi hadain waqtain. Maka Rasulullah SAW melarang ibadah di dua waktu ini. Taib, kita cukup untuk syarah al-qawaid al-arba' sampai situ insyaallah. Setelah ini kita lanjut ke kitab Mental Juara. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.